Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali kajian Ulumul Quran, sebuah ilmu yang sangat penting untuk kita pahami, terutama terkait kita sebagai manusia. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang manusia dalam pandangan kitab suci Al-Quran, agar kita tetap menjadi manusia, karena manusia merupakan makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Nah, melalui ayat-ayat Al-Quran terkait dengan ya ayuhan nas, manusia sebagai anas, manusia sebagai makhluk sosial, agar benar-benar kita memahami supaya kita tetap menjadi manusia. Melalui ayat-ayat ya nida ya ayuhan nas ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita semua apa saja tugas kita sebagai manusia, baik terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga terkait dengan hubungan sesama manusia, bahkan dengan alam sekitarnya. Telah kita membahas pada surah Al-Baqarah ayat 21 yang memberikan penjelasan kepada kita, kepada manusia sebagai makhluk sosial, bahwa kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar mencapai menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pada surah Al-Baqarah ayat 168 dianjurkan, diwajibkan kepada kita sebagai manusia agar kita dalam mencari upaya kita, mencari rizki kita dengan cara halalan thayyibah. Dan pada surah awal An-Nisa diberikan informasi penjelasan, di samping kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
diulang 2 kali juga kita diperintahkan agar kita selalu berbuat baik ya secara bersama, karena kita diciptakan oleh Allah dari ibu bapa yaitu Nabi Adam dan Hawa yang sama. Nah, bagaimana agar kita mampu menjalin keharmonisan dalam kehidupan? Kemudian pada surah An-Nisa ya, pada ayat 170 diberikan informasi bahwa telah datang kepada kita semua itu seorang rasul yang menyampaikan kebenaran sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surah An-Nisa ayat 174 sampai 175 yang memberikan gambaran sekaligus penegasan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Melalui ayat ini kembali dipanggil semua manusia, muslim, non-muslim, orang yang bertakwa, orang mukmin, orang munafik, orang kafir, semua dipanggil. Qad ja'akum burhanun mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kamu bukti-bukti yang benar ya, yaitu diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW dari Rabb kamu, Allah yang maha pemelihara, Allah yang maha pendidik. Kemudian wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami turunkan kepada kamu cahaya yang terang benderang. Dalam ayat ini diberikan informasi secara khususiyah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan kepada kita semua bukti-bukti kebenaran yang nyata, yaitu dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping beliau sendiri menjadi bukti ya kebenaran ya syariatnya ya, kebenaran yang disampaikannya, karena beliau adalah manusia yang paling utama. Di samping budi pekertinya yang sangat luhur, keimanannya yang sangat kuat, yang sangat tangguh, yang sangat kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, juga banyak sekali kelebihan-kelebihan ya, banyak sekali karakteristiknya yang mulia dari baginda Nabi Muhammad SAW. Juga beliau menyampaikan kepada kita semua, yaitu apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Juga diperkuat di samping Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mulai ayat ini dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW, juga Allah menurunkan kepada kita semua nur mubina, cahaya yang terang benderang, yaitu kitab suci Al-Quran. Oleh sebab itu tentunya para pemirsa RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita juga terang benderang, maka satu-satu jalan adalah kembali kepada kitab suci Al-Quran. Termasuk ayat berikutnya memberikan penjelasan, fa'amal ladzina amanu billahi, dan adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'tasamu bihi ya, dan berpegang teguh ya kepada tali agama Allah, yaitu kitab suci Al-Quran, kembali fasadkhilukum fi rahmatin min, maka Allah akan memasukkan ya mereka, memasukkan ke semua ke dalam rahmatnya ya, juga wa fadlin, dan karunia-Nya, wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan Allah akan memberikan petunjuk ya menuju jalan yang lurus. Nah, dalam konteks dua ayat ini memberikan informasi kepada kita agar dalam menempuh hidup ini yang sebentar, yang sementara ini, kita betul-betul mendapat penerangan, pencerahan, sehingga jalur hidup kita betul-betul terang benderang. Terang benderang dalam artian ya, keseharian hidup kita melalui tuntunan kitab suci Al-Quran yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita berusaha untuk mencocokkan pribadi kita ke dalam ayat-ayat tersebut ya. Salah satu contohnya adalah bagaimana agar dalam menempuh hidup ini kita betul-betul bisa mengkonsentrasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat ya,
baik sholat wajib maupun sholat sunnah, kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kita memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran, kemudian kita pun pastikan menjadi orang-orang yang dermawan, juga kita pastikan bahwa kita termasuk orang-orang yang baik dan berusaha kita menebarkan nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat, ya, termasuk lingkungan keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Nah, apabila kita bertegak berdiri tubuh, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasar pengetahuan yang luas, ya, yaitu melalui pemahaman teks kitab suci Al-Quran dengan baik, kemudian kita berpegang teguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kepada kita, Allah akan memasukkan ke dalam rahmatnya, ke dalam surganya, dan akan mendapatkan karunia yang lebih dari itu. Juga Allah tentunya akan selalu memberikan petunjuk kepada kita menuju jalan yang lurus, menuju jalan yang benar, dalam konteks kita mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan hidup di dunia dan kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami surah An-Nisa ayat 174-175 sehingga menjadikan sebuah dasar dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai rujukan hidup kita dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, sehingga betul-betul kita selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.